jiwa raga. Alam ilahi diterankan di kami, tanyakan simbol peradaban pada putra putri bangsa. Gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Aturan tak goyah, langkah bergerak demi masa depan. Maju terus Nusa Putra, jayalah selamanya. Benturan Nusa Putra, satukan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du, rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi yang semoga dalam kesempatan ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, rekan-rekan mahasiswa, dalam kesempatan live session ini kita lebih kepada sesi diskusi ya. Namun sebelum sesi diskusi ada beberapa hal terkait mata kuliah ini yang perlu kita sampaikan terlebih dahulu. Di antaranya tentang gambar teknik. Gambar teknik yang belum tersampaikan secara sepenuhnya dan secara sekilas dalam kesempatan ini akan saya sampaikan, yang kemudian insya Allah di semester 2 kita akan lanjut di mata kuliah aplikasi komputer teknik ya. Sehingga dalam saat ini saya bisa memberikan sedikit gambaran-gambaran hal-hal penting apa yang belum bisa tersampaikan dan yang harus kita kuasai dalam gambar teknik. Baik, saya berikan contoh di sini. Saya share dulu materi. Oke, ini gambar, tampilan gambar saya bisa terlihat. Bisa Pak, bisa. Bisa Pak. Aman Pak, aman Pak, aman. Di antaranya hal-hal penting yang ingin disampaikan adalah tentang membuat gambar bangunan tinggi ya, bangunan tinggi yang terdiri dari beberapa lantai. Bagaimana cara kita membuat gambar denah gitu ya. Nah, contoh di sini saya berikan contoh. Nah, pada umumnya pada saat kita membuat bangunan tinggi, sistem struktur itu harus dibuat simetris atau sama antar lantai ya, lantai satu sampai lantai berikutnya untuk memudahkan dalam analisis struktur dan untuk memudahkan perhitungan struktur agar tidak berbahaya suatu gedung tersebut. Contoh di sini ini untuk gedung kampus kita ya, Nusa Putra, dari lantai 1 sampai lantai 6. Contohnya di sini ada denah lantai 1 ya, kemudian lantai 2. Nah, ini mungkin bisa diperhatikan ada gambar kolom-kolom struktur di sini. Nah, setiap lantai strukturnya, kolom-kolomnya akan sama baik dari lantai 1 sampai dengan lantai berikutnya ya. Ini yang menjadi catatan penting dalam kita membuat gambar teknik ya. Nah, ini contoh-contohnya dan inilah diantaranya yang perlu kita pahami dalam gambar teknik. Misalkan kita membuat desain bangunan tinggi, lantai 1, lantai 2 misalkan sampai lantai 6 atau sampai dengan lantai 40 gitu ya. Bagaimana membuat desain sistem struktur yang benar gitu ya. Bagaimana cara menggambarkannya dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian hal penting lain yang perlu saya sampaikan adalah gambar-gambar detail. Contoh seperti di sini. Nah,
di sini ada contoh yang ini ada gambar balok lantai. Nah, kebetulan ini gambar balok lantai ini adalah gambar balok lantai auditorium gedung kita ya, Auditorium Nusa Putra. Contoh di sini ada gambar balok lantai, kemudian setelah balok lantai di sini kita menggunakan bondek. Nah, berarti kita juga perlu desain juga alur penyusunan bondeknya seperti apa. Nah, ini contohkan digambarkan, ini yang warna-warna biru ini. Oh, ini ukuran bondeknya 6 meter, oh, berarti alurnya kemana pemasangan bondek. Nah, itu diantaranya denah-denah detail atau dalam menyusun gambar kerja pada struktur gitu ya. Kemudian dicontoh lagi di sini ada yang dilingkarin seperti ini. Nah, ini adalah untuk membuatkan gambar detail struktur di panggung auditorium gitu ya. Nah, selanjutnya ini dibuatkan gambar detail. Nah, contoh-contoh secara garis besarnya adalah seperti ini. Kemudian selanjutnya, nah misalkan contoh ini, oh detail gambar panggung auditoriumnya adalah seperti ini, sistem rangkanya dan lain sebagainya, detailnya. Ini adalah mengimplementasikan dari, nah ini tadi ya, lingkari gitu ya. Nah, kemudian sistem struktur, misalkan oke, ini dari kolom, pertemuan kolom dengan balok dan lain sebagainya seperti ini juga perlu didetailkan. Ini bisa keluar, bisa di mute dulu speakernya teman-teman sekalian supaya tidak berisik. Nanti pada saat sesi diskusi baru di unmute ya, di mute dulu ya. Saya ingin menjelaskan beberapa hal penting dulu ya. Nah, saya lanjutkan ya. Ini contohnya dalam kita membuat detail struktur. Nah, contoh di sini kita harus kasih keterangan ini kolom dan sistem sambungan gitu ya. Contoh seperti ini. Dan selanjutnya inilah di mata kuliah selanjutnya, apabila kita telah mampu menguasai gambar teknik ini, dari struktur-struktur inilah yang selanjutnya perlu analisis bagaimana kekuatan strukturnya. Jika bentangannya seperti ini, maka apabila ini menggunakan struktur baja, yang ini bisa contohkan di sini adalah struktur baja, maka selanjutnya kita perlu analisis itu profil bajanya harus menggunakan apa dan bagaimana kekuatannya. Ini untuk dan ini berkaitan dengan mata kuliah selanjutnya. Ya, kemudian apalagi hal pentingnya ini saya sebagai gambaran secara besar, garis besar dulu ya, karena ini tentu untuk mampu membuat gambar detail struktur tidak bisa hanya lulus gambar teknik gitu ya, tetapi kita juga harus lulus mata kuliah lain seperti nanti ada struktur baja, analisis struktur dan lain sebagainya. Nah, baru kita bisa membuat struktur yang benar ya. Oke, ini contoh denah kolom dan balok, ini untuk lantai atap contohnya ya. Nah, kemudian saya ingin jelaskan lagi tentang bagaimana membuat gambar denah kusen pintu dan jendela. Nah, contoh ini gambar denah ruang UKM atau ruang kantin atau ruang sekretariat himpunan ini di sini ya. Kalian pernah ke kampus ini masuk ke ruang himpunan? Nah, ini contoh. Di sini contoh misalkan ada kode UP3, ada UJ1, UPJ2, UPJ1 dan lain sebagainya. Ini adalah dalam membuat gambar detail, gambar denah, kusen, pintu dan jendela ya. Di sini selanjutnya contoh ini ada UPJ, ada UPJ3, itu detailnya seperti apa? Nah, dari gambar denah kusen ini dikasih kode-kode setiap pintu dan juga jendela yang selanjutnya dibuatkan gambar detail. Yang dimaksud dengan UPJ3, UJ2, UPJ4 dan lain sebagainya itu seperti apa? Nah, maka selanjutnya kita buatkan gambar detail di sini ya.
Contoh di sini ada UP1, UP2, ada UPJ1. Maksudnya ini UP1 adalah seperti ini. Ini pintu kaca, ini pintunya. Kemudian di sini samping kanan kirinya ada kaca mati, ya. Ini dibuatkan gambar detailnya berdasarkan ukuran-ukuran. Nah, ini hal-hal penting yang belum kita bahas, tetapi ini sebetulnya apabila kita telah memahami gambar teknik, nah kita semua harus mampu mengaplikasikannya seperti ini, ya. Karena untuk gambar teknik, untuk gambar kerja perlu gambar-gambar detail seperti ini. Contoh di sini tadi saya jelaskan ini tentang denah, kusen, dan pintu. Contoh di sini UP3 ya, UP3 atau UJ1. Kita cari UP3 itu yang mana? UP3. Nah, ini adalah UP3. UP3 itu pintu double aluminium CA3 in. Kaca gelas Douglas. Nah, seperti apa? Nah, ini UP3 adalah seperti ini. Di sini ada pintu kaca double pintu ya. Kemudian di sini kaca mati ada 3 daun dan masing-masing daun kaca ini ukurannya adalah 80 cm. Nah, ini dari denah kemudian diaplikasikan ke detailnya. UP3 itu seperti apa maksudnya? Ya, seperti ini contoh gambarannya. Nah, ini tentang gambar detail, gambar denah. Allah. Mohon maaf. Nah, ini adalah tentang gambar denah kusen pintu serta gambar detail kusen dan pintunya. Dan kemudian hal lain lagi yang penting kita perlu pahami dan perlu kita mampu, ya. Nah, kalau ini kan memang saya sudah buat gambar banyak gitu ya. Ini contoh lantai 6 ruang rektorat. Ini kita ada J3, ini masih pintu dan jendela ya. Kemudian rencana interior dan sebagainya, kemudian detail pintu dan jendelanya telah kita buatkan ini. Nah, hal penting lain lagi misalkan gambar titik lampu ya. Contoh misalkan ini lantai 6 nih, lantai 6 gambar denah lampu ini biasanya berkorelasi dengan gambar rencana plafon gitu ya. Nah, di sini contoh garis-garis gambar ini banyak seperti ini adalah gambar denah plafon sekaligus titik lampu. Jadi dari gambar suatu bangunan itu atau suatu ruangan kita akan rencanakan model plafonnya seperti apa yang kemudian kita sesuaikan dengan rencana penempatan lampu-lampu penerangan posisinya berada di mana agar plafon itu akan terlihat estetiknya bagus. Nah, ini contoh gambar titik lampu ya, gambar denah plafon dan titik lampu. Kemudian selanjutnya kita bisa saja membuat grup instalasi listrik. Oke, dalam satu lantai itu kita jadikan berapa grup? Contoh di sini saya buat ada berapa grup nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 grup. Nah, kita bisa blok semacam ini grupnya, atau dengan cara lain membedakan warna instalasi. Warna instalasi ini kita bedakan warnanya, atau dengan sistem cara di blok seperti ini, diarsir seperti ini untuk membedakan. Oh, ruang ini adalah satu grup lagi ini adalah ruang ini, satu grup ini ruang meeting misalkan satu grup. Ini tambah teras ini satu grup gitu ya dalam pembagian arus listrik. Ini yang tidak diarsir ya satu grup. Nah, ini dalam kita mengaplikasikan gambar listrik di sini, gambar penempatan lampu dan grup instalasi atau grup arus pada suatu listrik di sini gitu ya. Nah, ini tentu tadi gambar titik lampu ini akan sangat berkorelasi, sangat ditentukan dengan desain model plafonnya seperti apa, sehingga selanjutnya sesuai dengan desain bentuk plafonnya kemudian kita mengatur penempatan titik lampu yang tepat berada di posisi mana sesuai dengan desain plafonnya. Oke, ini contoh gambaran ya.
contoh gambaran berikutnya. Nah ini adalah denah plafonnya, ya. Ini denah plafon sebelum kita berikan gambar titik lampu. Awalnya sebelum ada gambar titik lampu, kita membuat gambar denah plafonnya seperti ini. Ini adalah denah plafon lantai 6 gedung kampus B kita, ya. Gedung B kampus kita, kampus Universitas Nusa Putra. Nah, ini terdiri dari beberapa model plafon. Kemudian dikasih kode di sini ada angka 3, 5 gitu ya. Ini ada 2, yang ini 1, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 model plafon. Nah, denahnya seperti ini dalam membuat gambar denah plafon. Denah plafon ini artinya kita dari awal kita telah sampaikan dan kita telah pahami yang dimaksud dengan gambar mengaplikasikan gambar denah itu artinya kita setiap adanya garis itu mengartikan bedanya elevasi, baik lebih naik atau lebih turun, itu kalau pada denah gitu ya. Kalau pada gambar tampak adanya garis itu mengartikan adanya bedanya permukaan, baik lebih maju atau lebih mundur. Ini filosofi dasarnya. Nah, dalam membuat gambar denah plafon pun sama gitu ya. Contoh kalian seperti ini kan gambar-gambar ruangannya. Nah, dari masing-masing ruangan kemudian kita akan gambarkan denah plafonnya. Nah, contoh ini gambar 1 ini. Ini gambar 1 ini adalah untuk ruang meeting. Ya, ruangannya seperti ini garis ini adalah partisi sehingga di sini tidak diarsir. Ini yang diarsir pasangan dinding, gitu ya, dinding hebel. Di sini kita pakai spesifikasi hebel. Nah, di dalam gambar denah ini kita perlu sampaikan elevasi. Contoh di sini ada plus 3,00, plus 3,08, plus 3,25. Di sini juga ada plus 3,05. Nah, artinya ini setiap garis ini ya ada yang lengkung bentuknya seperti ini. Ini membedakan elevasi antara bidang satu dengan bidang lainnya. Logikanya kita akan sama seperti membuat gambar denah ruangan. Dalam hal ini yang saya jelaskan adalah tentang gambar denah plafon. Nah, ini setelah kita membuat gambar denah seperti ini contohnya gambar 1. Selanjutnya kita perlu detailkan. Yang dimaksud dengan di sini ada garis putus, ya ini garis nyata, kemudian ini elevasinya, kode elevasinya masing-masing. Kita harus buatkan gambar detail. Contoh ini tipe 1, detailnya seperti apa? Nah, ini detail potongan 1-1 model plafon 1. Oke. Artinya adalah seperti ini. Kalau kita buatkan gambar potongannya, berarti model plafon yang dimaksud dalam denah tadi adalah seperti ini. Ini yang paling pinggir kalau kita lihat gambar denah ini yang di elevasi plus 3,05. Kemudian lanjut ke yang tengah ini yang plus 3,08. Ini di gambar detailnya yang mana? Nah, yang plus 3,08 adalah yang ini, ya. Kemudian ini di gambar denah itu yang mana? Ini di gambar denah adalah yang plus 3,00. Yang plus 3,00 adalah yang ini. Artinya ini lebih naik, kemudian lebih turun. Ini lebih naik, yang paling tinggi adalah elevasi ini. Ada kiri dan kanan ini. Artinya yang paling tinggi yang ini 3,25. Sebetulnya di keliling melingkar seperti ini. Ini adalah elevasi plafon yang lebih tinggi. Nah, tentu kita dalam gambar teknik kita harus mampu membuat gambar perencanaan, gambar kerja, contoh seperti ini gitu ya. Dalam kita membuat gambar denahnya, kemudian kita mendetailkan gambar yang dimaksud. Karena kalau kita tidak detailkan seperti ini, gambar tipe 1 plafon ini, orang akan bingung membacanya. Ini maksudnya plafon ini mau seperti apa jadinya, ya. Nah, sebagai orang teknik, kalau kita buatkan gambar detail seperti ini harusnya sudah paham. Oh, maksud dari gambar denah adalah naik turunnya adalah seperti ini, ya. Nah, ini kalau kita lihat gambar potongannya, ya. Untuk gambar potongan di sini ada beton lantainya yang terpotong, ini gambar partisi yang terpotong, dan kemudian kita mendetailkan gambar elevasi plafon dan bentuk plafonnya, ya. Nah, contoh di sini ada
segi 4 yang disilang seperti ini mengartikan gambar plafon ini rangka yang terpotong gitu ya. Contoh ini rangka yang terpotong, ini juga rangka yang terpotong. Nah, ini hal-hal penting ya yang perlu kita pahami. Ya, tentu kita dalam gambar teknik kita perlu perlahan membuat atau memahami atau belajar dalam membuat gambar teknik ini. Karena sebetulnya kalau kita akan bahas tuntas memang sangat banyak yang perlu kita sampaikan dalam gambar teknik ini. Akan tetapi yang paling mendasar adalah ketika kita mampu memahami filosofi dari sebuah gambar, ya, maka kita akan mampu mengaplikasikan gambar-gambar lainnya. Ya, nah maka filosofi dasar munculnya garis pada suatu gambar. Kenapa di dalam sebuah gambar ini wajib ada garis? Kenapa garis ini harus nyata? Kemudian kenapa garis ini harus putus-putus, dan kenapa garis ini harus tipis dan lain sebagainya. Melalui filosofi itu yang kemudian apa fungsi dari garis nyata gitu ya, kemudian apa makna dari garis nyata misalkan dalam gambar denah. Nah, filosofinya misalkan tadi adanya bedanya elevasi gitu ya, contoh ini gambar denah plafon ini ya. Kemudian contoh lagi ini tipe 2 nih, tipe 2 gambar plafon tipe 2, coba kita lihat tipe 2. Ini 3, tipe 2 yang mana ya? Nah, ini 2. Denah tipe 2-nya adalah seperti ini. Ini kalau kita lihat gambar denahnya ini adalah membentuk lengkungan seperti ini, ya. Nah, maksudnya itu yang seperti apa? Contoh di sini ada garis putus atau garis hidden di sini. Kita detailnya mana? Ini contohnya. Ya. Nah, jadi seperti inilah contohnya detailnya ya. Ini drop filling beda elevasi ini adalah yang bentuknya lengkung. Nah, yang ini lengkung ini, yang kemudian di dalam inilah yang garis hidden itu ada ini, ya. Di sini juga ada garis hidden, teman, ini udah masuk ke tipe 3 plafonnya. Nah, ini garis nyata ini, ya, kalau kita lihat gambar denah ini garis nyata ini diwakili dalam detail adalah garis ini. Ini beda elevasi antara ini dengan ini ya, maka di sini pasti ada kode elevasi. Nah, contoh ini kode elevasinya di sini 3,10, sedangkan di sini 2,82. Artinya ini lebih naik, ini lebih turun ya. Seperti itu. Nah, ini tentu kita perlu pahami ya. Kemudian contoh lagi selanjutnya, ini misalkan ruang dosen ini gambar plafonnya adalah seperti ini gitu ya. Seperti ini, gimana maksudnya? Ini tipe 5 ya. Coba kita lihat 5. Nah, ini 5. Nah, ini denahnya. Di dalam denah ini di sini tentu kita harus lebih detail lagi ukuran-ukurannya ya. Termasuk ini lengkung itu R-nya berapa, ini lengkung itu R-nya berapa, elevasi dari masing-masing gitu ya. Ini ada kode-kode elevasi, detailnya mana? Detailnya tipe 5. Tipe 5. Nah, ini detail plafon tipe 5. Nah, seperti inilah detailnya ya. Kalau kita lihat dari gambar potongan ini, garis ini, maka ditampilkan bahwa detail plafon itu adalah seperti ini. Nah, ini detail potongan 55, model plafon 5 ya. Dari yang lengkung-lengkung tadi, itu beda elevasi seperti ini nih. Nah, ini elevasi yang paling rendah di denah ini, yang elevasinya adalah, mana ini elevasi? Nah, ini plus 2,77. Kemudian ke sini naik, elevasinya menjadi plus 2,85. Kemudian ke sini naik lagi, ini elevasinya menjadi plus 3,05. Jadi di gambar ini ada seperti ini. Ini yang 2,77 tadi benar ya? Ya 2,77. Yang ini kemudian yang elevasi 2,85. Kemudian yang ini keliling ini adalah yang elevasinya tadi 3,05. Dan yang paling tinggi elevasi plus 3,30 yang paling tinggi. Nah, inilah yang paling tinggi yang elevasinya 3,30. Nah, seperti itu.
Ini hal-hal penting dalam gambar teknik yang perlu dipahami ya, dari mulai detail struktur, kemudian gambar denah plafon, gambar titik lampu, instalasi titik lampu, grup masing-masing instalasi titik lampu dan lain sebagainya. Itu merupakan hal-hal penting yang perlu kita pahami gitu ya. Atau contoh lain ini di hall gedung B gitu ya. Di hall gedung B ini denah plafonnya adalah seperti ini ya, gambar denah plafonnya. Kemudian kita detailkan yang dimaksud dengan denahnya seperti ini adalah seperti apa. Nah, ini karena di hall ini kalau dalam ruang kuliahnya di sini terdiri dari 3 lantai sebetulnya di hall ini ya. Nah, seperti inilah contoh gambar detailnya gitu ya. Dari gambar denah ini yang melingkar-lingkar seperti ini, kemudian ada garis-garis ini, melibatkan gambar detail potongannya adalah seperti ini ya. Ini untuk potongan detail plafon A. Kemudian ini didetailkan lagi detail plafon B ruang hall dan tampak ruang hall optis. Nah, ini ruang optisnya, kemudian detail plafonnya ini kita ada di sini. Nah, ini diantaranya hal-hal penting yang perlu kita pahami, yang harus mampu kita membaca. Di sini kita sebagai orang teknik, dalam kita telah menempuh mata kuliah gambar teknik, maka seorang teknik kita harus mampu membaca gambar-gambar kerja seperti ini. Selain kita harus mampu membaca gambar kerja, juga kita harus mampu membuat gambarnya ya. Jadi menggambarnya kita harus bisa, dan kemudian membuat gambarnya juga kita harus bisa. Contoh di gambar ini masing-masing lengkung ini R-nya berapa, kita harus kasih kode, ini R-nya sekian, ini R-nya sekian, ini R-nya sekian, dan lain sebagainya. Nah, suatu saat kalau datang ke kampus, kalian bisa lihat, oh ini kemarin gambar denahnya seperti ini, potongannya seperti ini, oh ternyata jadinya adalah seperti ini. Atau kalau kalian berkunjung sini, kemudian masuk ke ruang dosen, misalkan mau bimbingan ke dosen, ini ruang dosennya seperti ini, yang ini, yang dekat lift di gedung B. Kemudian kalau kita potong khusus ruang dosennya adalah ini denah plafonnya seperti ini, dan kemudian gambar potongannya seperti ini. Kalau kalian nanti berkunjung ke kampus, coba kalian lihat yang dimaksud dengan denahnya seperti ini, potongannya seperti ini jadinya seperti apa ya. Kebetulan desain-desain gambar ini telah diaplikasikan dan telah dipraktekkan di dalam gedung kampus kita gitu ya. Termasuk gambar tampak samping, tampak depan dan lain sebagainya. Ini adalah contoh-contoh desainnya, dan ini juga telah kita aplikasikan sehingga alhamdulillah gedung B kita sudah membentuk sesuai dengan rencana. Oke, itu diantaranya adalah hal-hal penting yang perlu kita pahami sebagai orang teknik ya. Ini yang masuk hanya 27 ya, yang lainnya pada kemana ya? Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Sesi diskusi ini kita akan membahas atau mahasiswa kalian semua, saya harap semua diaktifkan ya videonya ya dalam sesi diskusi ini. Semua bisa menyampaikan pertanyaan terkait materi-materi yang telah kita sampaikan, atau hal-hal lain apa yang terkait dengan gambar teknik atau terkait perkuliahan dan lain sebagainya. Kita bisa diskusikan bersama-sama. Kita bisa mulai sesi diskusinya. Silakan yang akan mengajukan pertanyaan menghubungkan speakernya. Langsung saja pertanyaannya melalui lisan. Ini ada banyak chat, apakah ini pertanyaan atau apa? Ya. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk nanti Pak
Pak, kalau misalkan pembelajaran sudah offline, apakah di kelas itu akan diajarkan mengenai cara menggunakan AutoCAD? Terima kasih, Pak. Udah pasti, karena sebetulnya gambar teknik ini plus praktikum, ya. Cuman praktikum yang sangat tepat bagi kita, bagi para mahasiswa, ya sebaiknya kita sudah punya ini sendiri, punya komputer sendiri atau punya laptop, sehingga kita praktikumnya bisa lebih leluasa. Nah, sebetulnya kalau offline ini kan 4 SKS yang sekarang ini ya, mata kuliah ini 4 SKS, jadi 2 SKS-nya untuk teori dan 2 SKS-nya untuk praktikum sebetulnya. Jadi kalau offline ya sebelum melakukan praktikum kita diberikan teorinya dulu, cara-caranya dulu seperti apa, yang selanjutnya dipraktekkan oleh mahasiswa. Lalu Pak Yudi lagi live season ini di sini di lantai 6 Pak, lantai 6 ruang yang sudut Pak, bukan sudut ya, dekat ruang Pak Muslim Pak, sebelah ruang Pak Muslim ya, masuk aja, dekat ruang Pak Muslim, samping ruang Pak Muslim, gak apa-apa, masuk aja Pak Yudi, masuk aja ya, saya sebentar lagi nih selesai ininya ya. Lanjut lagi ya, mohon maaf terganggu sebentar. Lanjut lagi, siapa yang akan bertanya lagi? Hanya kepada dirimu. Ada lagi yang mau bertanya? Dek, kapan ya Pak? Ya silakan. Kalau offline itu kapan Pak? Offline itu bukan kita yang menentukan. Offline itu kita mengikuti ketentuan dari Kemendikbud. Jadi kalau Kemendikbud sudah memberikan ketentuan memperbolehkan offline, ya kita lakukan offline, ya. Karena kalau kita melanggar ketentuan itu, ya kita kena sanksi. Itu ya. Siapa tadi yang bertanya? Raka Chandra ya. Kita berdoa semoga semua kondisinya sudah normal sehingga kita bisa beraktivitas secara normal gitu ya. Ya tentu saya secara pribadi juga berharap kita saling tatap muka, bukan hanya lewat Zoom seperti ini. Itu saya juga sangat berharap gitu. Jadi ya saya juga belum pernah ketemu kan dengan kalian. Ini Raka Chandra itu yang ganteng itu yang mana sih sebetulnya? Saya Raka Pak. Yang ini Dede, soalnya handphonenya nggak bisa hidup tadi katanya. Oh iya. Nanti absensinya teman-teman sekalian, absensi live season ini kan saya rekam, nanti saya unggah juga di YouTube ya. Silakan absensinya teman-teman sekalian dengan mengisi komentar saja nanti di YouTube-nya ya, sehingga terekam betul-betul ada gitu. Ya. Oke, lanjut lagi. Ada pertanyaan lagi, siapa yang mau bertanya? Neng Hodijah mau bertanya? Iya Pak, izin bertanya, untuk pengumpulan tugas UTS itu setelah UTS-nya itu seminggu ya Pak, kalau tidak salah? Nah, itu belum ditentukan seminggu atau berapa hari, cuman kurang lebihnya maksimalnya seminggu. Dan saya memberikan di waktu UAS itu 1 minggu ya. Harapan saya ya, karena nanti di sistem Sumo itu kan tidak boleh kosong ya, jadi tugas project atau UAS project yang sudah saya tentukan dari jauh-jauh hari ini
gambar dalam bentuk PDF nanti upload di sistem di Sumo oleh masing-masing peserta, bukan oleh kelompok ya. Tapi masing-masing individu dalam mengisi jawaban di Sumo harus mengupload gambar dalam bentuk PDF. Sehingga persiapkan dari sekarang agar file PDF-nya kapasitas filenya tidak terlalu besar sehingga bisa diunggah di sistem. Terlalu besar kan nggak bisa diunggah ya. Nggak bisa diunggah karena ada batas maksimal. Nah, berarti dari sekarang sudah harus dibuat dalam bentuk PDF, kompres supaya kecil filenya supaya bisa diunggah di Sumo. Sedangkan marketnya ya, market bisa dikumpulkan langsung tadi boleh maksimal 1 minggu di jadwal UAS. Nah, dikumpulkannya di mana? Dikumpulkannya boleh di himpunan nanti ya, di HMS. Dikumpulkan marketnya ya. Nanti saya minta dari tim HMS, dari kepengurusan HMS untuk mengatur di mana penempatan market-market yang kalian buat. Oke, lanjut. Siapa lagi yang akan bertanya? Ya baik Pak, terima kasih. Siapa lagi yang mau bertanya? Ikut. Ini bisa pada diaktifkan semua videonya ini. Itu mau apa? Bosan. Ada yang mau bertanya lagi? Tolong hidupkan videonya ya, saya mau screenshot juga. Halaman pertama dulu saya screenshot, tolong hidupkan videonya. Tolong hidupkan videonya. Mugni, tolong hidupkan videonya. Zulkifli Mufti, tolong hidupkan. Fadilah Nur, tolong hidupkan. Herawati, Istiawan, Risa Salsabila, Sipa Fauzia, Ikhlas Apridal, Istiawan, tolong hidupkan videonya. Oke, di halaman pertama dulu saya screenshot dulu ya. 1, 2, 3. Nah, saya ulangi, tadi ada ketutup yang cap. Halaman pertama 1, 2, 3. Benar halaman kedua 1, 2, 3. Masih ada lagi yang mau bertanya? Di jalan kok. Apa yang lagi di jalan itu? Lagi yang mau bertanya silahkan. Pak. Ya silakan. Itu Pak, nanti boleh minta file yang tadi nggak Pak, yang tadi ditampilin? Apanya? File AutoCAD ya? Iya, DWG-nya. Iya Pak, dikirim di grup Pak. File AutoCAD kayaknya terlalu besar, nggak bisa dikirim di WA, nggak bisa diupload di AdLink. Rumah saja. Kalau dikirim lewat email gimana Pak? Email mungkin bisa. Kalau email berarti lewat Google Drive bisanya. Biasanya di Google Drive.
Ya Pak, nanti kirim di WA Pak emailnya. Nanti saya sortir dulu gambar-gambar karena saya berikan contoh lagi ya. Santai ya. Tugasnya telling gue. Nah, ini kan banyak banget gambarnya. Kalian kalau saya kirim mentah seperti ini bingung. Ini maksudnya gambar yang mana gitu ya. Nanti bingung. Ini kalau bukannya menggambarnya bingung karena dalam desain ini kan ada desain yang sifatnya belum final, ada desain yang sudah final dan lain sebagainya. Ini banyak, dalam satu layar saya gambarnya ada banyak banget ya. Sengaja memang biasanya saya kalau membuat desain itu satu gedung satu layar. Kenapa? Karena memang saya banyak membuat gambar, mendesain bangunan gitu ya, mendesain gedung, biar tidak terlalu banyak sekali folder-folder. Ada lagi yang mau bertanya? Cukup? Cukup Pak. Cukup ya. Cukup Pak. Ya, Pak. Kalau cukup, maka di live session ini saya akhiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya tutup akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semua milik saya. Terpesona. Tarik sis. Mugni, kamu kemana aja Mugni? Mugni mandi. Baru Mugni, kamu kemana aja? baru pulang. Ini kamu kemana aja ini? Ikan mani, si Rijik. Baru pulang, Adit. Oh, para kurang. Udang sarare, non Ripa. Si Ripa orang Cibatu aman Cibatu. Sasahan, oh, dah. Mau nggak kalian?